Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, gua mau menginformasikan ke kalian bagaimana atau apa persyaratannya kalau di antara kalian mau menggunakan atau mau pulang menggunakan Lion Air ya, atau Lion Group. Jadi ada Wings Air dan yang lain-lainnya. Jadi ini persyaratannya harus kalian penuhi sebelum kalian melakukan penerbangan atau booking tiketnya. Kalian harus siapkan semua dokumennya ya. Sebelum memulai ke videonya, seperti biasa, gue mau minta tolong ke kalian semua yang belum subscribe channel ini. Kalian harus subscribe channel ini. Gue hitung 1-3, kalian harus tekan tombol merahnya dan tekan loncengnya. Oke? 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah subscribe. Langsung ke intinya. Jadi ini yang mengeluarkan ialah Detik Travel ya. Bagi calon penumpang Lion Air Group, ada beberapa hal yang harus diperhatikan selama masa waspada pandemi Corona atau COVID-19 ini. Yang pertama, harus tiba lebih awal di terminal keberangkatan, yakni 4 jam sebelum keberangkatan. Ya, jadi ini poinnya saja yang akan gue bacakan. Jadi untuk poin kecilnya di bawah, kalian langsung baca saja di bawahnya ini ya. Jadi gue hanya bacakan poin-poinnya saja. Yang kedua, menunjukkan dokumen atau berkas kelengkapan ya. Yang ketiga, menggunakan masker sebelum penerbangan, saat di dalam pesawat hingga mendarat dan keluar dari bandar udara. Yang keempat, mencuci tangan atau menggunakan cairan pembersih kuman pada tangan atau hand sanitizer. Nah, ini kalian harus selalu bawa. Yang kelima, mengikuti aturan jarak aman atau physical distancing sebagaimana diberlakukan. Jadi harus ada jarak, jangan rapat-rapat, minimal 1 meter jaga jarak kalian tuh dengan penumpang yang lainnya. Yang keenam, menjaga kebersihan selama berada di dalam pesawat. Yang ketujuh, agar calon penumpang membawa hand sanitizer sendiri. Jadi untuk penumpang semua harus bawa hand sanitizer-nya di dalam tas atau di dalam saku, harus selalu bawa. Sekarang udah murah kok. Kemarin kan langka, sekarang udah murah, udah banyak dijual di apotek-apotek atau di toko-toko kesehatan tuh banyak banget ya. Nah, ini. Jadi siapa saja sih orang yang boleh menggunakan atau orang yang boleh terbang menggunakan Lion Air ini siapa saja ya. Yang pertama ialah nih, persyaratan perjalanan orang yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta. Yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta harus menunjukkan surat tugas bagi aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2. Terus juga harus menunjukkan surat tugas ya. Jadi ini gua ringkas saja. Menunjukkan surat keterangan uji tes ya. Ini harus juga, ataupun surat keterangan bebas gejala influenza, ataupun juga bisa surat tes COVID ya, tes corona itu harus dibawa. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat. Ini kalau misalkan dia mau bepergiannya karena urusan pemerintah, bukan urusan pemerintah ya, karena urusan sendiri atau swasta gitu. Ya, terus juga harus membawa identitas KTP atau tanda pengenal lainnya. Atau misalkan paspor juga bisa. Terus melaporkan rencana perjalanan, jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan. Jadi harus melaporkan dulu berangkatnya kapan, pulangnya kapan, harus ada. Yang kedua, orang yang bisa
melakukan perjalanan dengan AirAsia itu ialah perjalanan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau orang yang keluarga intinya, semisal orang tua atau suaminya atau istrinya atau anaknya atau atau saudara kandungnya sakit keras atau meninggal dunia, ini boleh melakukan penerbangan mengikuti Lion Air ini. Apa sih syaratnya? Hanya menunjukkan identitas diri, KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah. Menunjukkan surat keterangan kematian sesuai ketentuan yang berlaku kalau mau menjenguk orang yang mati. Terus menunjukkan surat keterangan rujukan rumah sakit untuk pasien atau orang sakit keras. Ya. Terus juga harus ada surat keterangan uji tes tadi ya, semisal RT-PCR ataupun tes COVID-19. Itu boleh juga dia pergi atau terbang dengan Lion Air ya. Jadi terus juga ada surat bebas gejala seperti influenza ya. Nah, jadi buat kalian semua, dari tadi gue baca itu hanya poin-poinnya saja. Nah, poin-poin yang kecil-kecilnya itu silakan kalian baca sendiri ya. Yang ketiga, persyaratan repatriasi pekerja migran Indonesia atau warga negara Indonesia dan pelajar atau mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal. Nah, ini buat kalian semua, buat TKI, TKW atau orang yang kuliah di luar negara, itu ini poinnya. Nah, poin ini akan gua perjelas karena ini ialah poin dari inti semuanya. Dari informasi ini tuh poin yang utamanya adalah yang nomor 3 ini ya. Gua akan bacakan, silakan kalian simak baik-baik. Jadi untuk kalian TKI, TKW atau mahasiswa di luar negara itu kalau mau pulang bisa. Kalian harus menunjukkan identitas diri, KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah. Ya. Misal paspor itu pun sah. Kalau kalian nggak ada KTP bisa pakai paspor. Menunjukkan surat keterangan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI atau surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi pekerja migran Indonesia. Ya, jadi kalian harus minta surat jalan dari KBRI. Yang seperti video sebelumnya selalu gue bahas, kalau kalian mau pulang kalian harus minta surat jalan dari KBRI. Nah, ini ya. Terus juga harus ada surat keterangan dari universitas atau sekolah bagi mahasiswa dan pelajar. Ini kalau ada mahasiswa dan pelajar, kalian harus minta surat keterangan dari universitas kalian. Terus lagi surat keterangan uji tes reverse transcription polymerase chain reaction atau RT-PCR dengan hasil tes negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan ya. Atau bisa kita bilang minta surat tes COVID-nya. Jadi kalian harus minta surat tes COVID sebelum kalian melakukan penerbangan. Terus kalian juga harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku tentang repatriasi pekerja migran Indonesia (PMI), warga negara Indonesia dan pelajar mahasiswa yang berada di luar negeri serta pemulangan dengan alasan oleh pemerintah ya. Misal kalian pulang nih untuk apa nih pulang? Misalkan untuk habis kontrak gitu kan, harus ada surat memo check out keluarnya. Jadi kalau misalkan kalian mau pulang karena cuti harus ada surat cuti ya. Tapi seperti yang gue bilang kemarin, kalau kalian yang ada permit mau pulang ke Indonesia tuh akan susah lagi masuk ke Malaysia untuk sementara ini karena belum normal lagi si pelayanan atau belum normal lagi Malaysianya, karena masih ada beberapa yang dipertimbangkan oleh kerajaan Malaysia gitu. Ya, oke, mungkin informasi untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Jadi tadi ialah syarat kalian
atau syarat penumpang Lion Air. Jadi kalau kalian mau naik Lion Air itu harus seperti ini syaratnya ya. Jadi kalau untuk TKI kita ringkas saja, syaratnya itu harus ada paspor yang aktif, terus minta surat jalan dari KBRI, terus harus ada tes COVID, surat tes COVID-19, terus juga kalau misalkan yang pulang karena habis kontrak harus ada memo check out, ataupun yang pulang karena mau cuti harus ada surat cuti dari bos kita ataupun dari majikan kita ya. Itu saja sih, simple, terus ya pulang gitu. Jadi kalau sudah ada itu semua kalian bisa pulang ya. Oke, mungkin itu saja informasinya. Terus gue mau ngasih tahu kalian semua, kalau misalkan di antara kalian tidak ada yang suka video ini, kalian tinggal skip saja, nggak usah repot-repot kalian tonton video ini ya. Karena banyak juga yang kemarin itu yang WhatsApp, terus karena beberapa hari kemarin itu WhatsApp gue nggak gue aktifin, terus banyak yang WhatsApp, akhirnya gue balas lama, akhirnya marah-marah, bilangnya konten gak jelas lah, bilang yang lain-lainnya gitu. Jadi aneh ya, kalian mau bertanya, belum gue jawab, lama jawabnya, terus kalian marah-marah. Maunya apa kalian gitu kan? Jadi bertanya ya harus sabar lah. Kalau misalkan mau bertanya harus sabar. Kalau kita belum balas ya tunggu saja. Ini nggak dibalas marah-marah. Terus ada lagi yang minta solusi, dia kosongan, nggak punya apa-apa, mau pulang ke Indonesia, bagaimana caranya? Udah dikasih jalan gini-gini. Akhirnya gue bilang nggak ada jalan lain, marah-marah. Kayak gitu. Banyak juga di WhatsApp yang kayak gitu. Terus juga ada yang masuk di kolom komentar membanding-bandingkan channel gue nih nggak bermanfaat, channel yang sana lebih bermanfaat. Ya kalau misalkan nggak bermanfaat, untuk apa kalian masuk ke channel gue ini kan? Gue udah bilang kalau misalkan kalian suka, kalian lihat. Kalau tidak suka silakan tinggalkan, silakan skip saja. Itu simple saja. Oke? Terima kasih buat kalian semua yang selalu support channel ini. Nanti kalau ada informasi apa-apa pasti akan gue kabarin lagi. Gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.